Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 1262042022122. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi implisit. Nah, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam suatu variabel secara eksplisit atau dalam bentuk Y sama dengan fx. Nah, namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 sama dengan 4XY. Nah, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Nah, misalnya fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 itu dapat dipecah menjadi dua fungsi secara eksplisit dalam Y yaitu dalam bentuk X yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat atau Y sama dengan akar negatif 16 dikurangi X kuadrat. Nah, apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas itu diperoleh dari Y sama dengan akar 16 kurangi X kuadrat dan setengahnya yang bawah berasal dari akar negatif 16 dikurangi X kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat diubah dalam perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X. Nah, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja, hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah plot implicit plot fungsi X sama dengan A titik-titik B Y sama dengan Y titik B. Nah, perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai AB dan CD adalah parameter yang merupakan batas nilai untuk X dan Y untuk fungsi yang akan digambar. Contohnya, kita akan menggambar grafik fungsi. Nah, contohnya kita akan menggambar sebuah grafik fungsi. Berikut ini soalnya. Nah, penyelesaiannya adalah with implicit plot tambah Y kuadrat sama dengan 16 X sama dengan minus 10 sampai 10 Y sama dengan minus 10 sampai 1. Nah, ini adalah gambar fungsinya, gambar grafik fungsinya. Nah, pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai X dan Y itu antara -4 dan sampai 4. Padahal dalam perintah itu dituliskan
bawah negatif 10 sampai 10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval dengan batas negatif 4 sampai 4. Nah, selanjutnya kita ke contoh 2. Gambarlah grafik fungsi dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 kali x pangkat 2 min y pangkat 2 untuk x dan y di interval negatif 4 dan 4. Untuk penyelesaiannya adalah with plots implicit plot kali 2 x pangkat 2 y pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 25 kali pangkat 2 min y pangkat 2 dengan x min 4 y sama dengan min 4 sampai 4. Nah, tampak pada grafik bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Hal ini karena titik 0,0 bersamaan yang diberikan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah untuk mengubah. Nah, untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoint. Kita tambahkan numPoint-nya di sini. NumPoint. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut adalah beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut fungsi genap atau bukan dengan menggunakan mapel. Nah, contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dengan menggunakan mapel, tunjukkan apakah fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, itu berarti dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu untuk fungsi f x kuadrat.
Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan menggunakan grafik fungsi fx. Dengan menggunakan Maple, akan tampak simetris terhadap sumbu. Berikut adalah penampakannya. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi fx, f negatif x, sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih besar dari 0, maka grafik untuk x lebih kecil dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Baik, kita langsung ke praktik fungsi ganjil. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Oke. Jadi untuk penyelesaiannya, kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, plot. Pertama kita akan coba untuk plot negatif fx. Nah, ini untuk plot negatif fx, kita akan coba jika Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa tadi f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3. Termasuk fungsi ganjil. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, fungsi grafik f untuk x lebih dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.